Pemirsa, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditetapkan sebagai zona merah. Sebuah tempat wisata tutup sementara dan PPKM akan diberlakukan. Sementara itu, warga Kabupaten Bandung Barat juga berinisiatif membatasi kegiatan di zona-zona dengan lonjakan kasus COVID-19. Dengan penetapan Kabupaten Bandung sebagai zona merah, semua tempat wisata di Kabupaten Bandung tutup sementara. Penutupan dilaksanakan tanggal 15 Juni sampai 21 Juni mendatang. Selain tempat wisata, tempat-tempat olahraga juga ditutup sementara. Bupati Bandung, Jawa Barat, Dadang Supriyatna menjelaskan pihaknya terpaksa akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Kita sudah menutup tempat wisata ya, dan tempat olahraga terutama Sejalak Harupat. Yang ketiganya kita akan melakukan PPKM yang kemarin sudah di mapping, hari ini saya akan tanda tangan. Ada 4 klaster. Yang pertama desa yang masih zona hijau itu bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Yang kedua, tapi tetap harus menggunakan podcast. Yang kedua, zona kuning itu dibatasi sekitar 50% kegiatannya, tapi podcast zona kuning sama 50% itu podcast, dan yang zona merahnya itu kegiatan titik lokusnya nanti PPKM di tingkat RT. Sementara itu, warga memberlakukan 3 pintu penutupan masuk dan keluar ke RW 03, Desa Cibogo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Penutupan dilakukan karena sebagian besar warga di sana, yaitu 101 orang, terkonfirmasi positif COVID-19. Di antara mereka termasuk balita dan anak-anak. Dari Jawa Barat, Endra Kusuma, Suhendar, TV One mengabarkan. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Jawa Barat meningkat signifikan, diantaranya di kawasan Bandung Raya. Bahkan Pemprov Jawa Barat menetapkan Bandung Raya sebagai wilayah siaga 1 COVID-19. Seperti apa situasi saat ini di sana? Kita akan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semua untuk pemirsa TV One semoga sehat-sehat. Amin. Amin, amin. Kang Emil, sejauh ini untuk siaga 1 ini akan seperti apa diberlakukan di sana? Ya, saya kira semua keputusan itu berdasarkan data ya. Maka pada saat hari sholat Idul Fitri itu data-data Jawa Barat lagi bagus-bagusnya, Mbak. Rumah sakit di bawah 30%, PPKM mikro berhasil. Nah, setelah 2 minggu setelah libur Idul Fitri, di mana ada pemudik-pemudik yang tidak taat pada himbauan pemerintah, masih ada kunjung mengunjungi antara tetangga, ada ziarah, itu yang akhirnya hari ini keterisian rumah sakit di Bandung Raya khususnya itu di atas 80%, sudah melewati batas WHO 60% atau batas pemerintah pusat 70%. Kalau Jawa Barat sendiri di luar Bandung Raya secara keseluruhan bed okupansi rasionya ada di sekitar 65%. Nah, sudah Bandung Raya ini di atas 80%, ternyata dari seluruh 27 kota kabupaten terdapat 2 zona merah di kawasan Bandung Raya, yaitu Kabupaten Bandung yang tadi diberitakan dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, oleh karena itu, dengan rumah sakit yang makin kritis dan 2 zona merah mengepung ibu kota Jawa Barat Bandung, maka diputuskan kita menginjak rem darurat ini. Satu, melarang para wisatawan untuk 7 hari ke depan datang ke Bandung Raya. Penyekatan di jalan sedang dipersiapkan oleh kepolisian. Jadi saya mohon khususnya warga Jakarta yang memang biasa ke Bandung weekend atau sudah merencanakan untuk ditunda dulu. Perjalanan-perjalanan dinas yang tadinya sudah direncanakan juga mohon ditunda dulu. Kemudian khususnya Kota Bandung tadi melaporkan penutupan hiburan malam, ya, kemudian melakukan penyekatan di dalam kota lebih tinggi, kegiatan pasar hanya sampai jam 10, kemudian WFH sekitar 50% dan lain-lain. Nah, ini diberlakukan juga penutupan kawasan wisata
di zona Kabupaten Bandung dan KPB. Mudah-mudahan nanti kita evaluasi apakah dalam 7 hari ke depan terjadi perbaikan okupansi rasio. Jadi ukurannya hari ini keterisian rumah sakit. Nah, kami sudah menyiapkan contingency plan, meminta semua rumah sakit menambah kapasitas buat COVID menjadi 30%. Jadi kalau dijumlah secara total, Jawa Barat sedang persiapan menambahi 3.000 bed atau kasur untuk pasien COVID. Mudah-mudahan dengan kedisiplinan 5M, penambahan kasur COVID, dan tadi pengetatan, insya Allah bisa lebih terkendali. Dan saya juga sudah resmi memohon kepada pemerintah pusat, kalau bisa Idul Adha jangan ada libur dulu. Baik. Ya, kita sholat ibadahnya sesuai syariat wajibnya saja, tapi tidak dengan liburnya, karena kami khawatir kejadian yang sudah bagus dari awal tahun sampai sholat Idul Fitri yang berbulan-bulan kasus turun. Iya. Baik, Pak Gubernur, kami juga ingin tahu Pak Gubernur, kalau untuk temuan di lapangan yang sudah melewati ambang batas, apakah terdapat varian virus COVID jenis baru, Pak Ridwan? Vaksinasi virus Delta ini baru ada di Jawa Tengah, di mana Kudus epicentrumnya, dan di Jakarta. Tapi kami sedang melakukan minggu ini pengetesan di Bandung Raya agar hasilnya bisa dilakukan pengetesan secara ilmiah. Ya, Kang Emil, kalau untuk wisatawan jangan sampai ada yang datang ke Bandung, artinya sudah ada koordinasi dengan pemerintah daerah-daerah lainnya, terutama DKI Jakarta. Ya, otomatis itu antar Forkopimda dan Sekda sudah mengkoordinasikan, karena COVID ini yang paling krusial itu koordinasi. Jadi percuma dari kaminya ditutup tapi bocor di sumbernya, kira-kira begitu. Jadi koordinasi antar Sekda sudah, antara DKI dan Jawa Barat. Vaksinasi juga terus kami lakukan, itu juga sama berkoordinasi. Jadi sekarang vaksinasi lebih banyak di Bodebek, ya. Besok saya menemani Pak Jokowi di Stadion Pakansari di Bogor misalkan, kemudian di Stadion GBLA Panglima TNI dan Kapolri juga akan memantau. Jadi itu adalah bentuk-bentuk koordinasi lintas provinsi untuk memastikan keputusan ini baik. Kalau dulu PSBB itu kadang-kadang sendiri-sendiri, Mbak, tapi dengan PPKM Mikro itu sebenarnya bagus. Makanya PPKM Mikro ini udah paling pas lah untuk kondisi Indonesia, yaitu berbasis mikro. Tapi jangan sampai dirusak lagi oleh libur tadi. Jadi kesimpulannya itu aja. PPKM Mikro kita pertahankan, libur-libur panjang kita tiadakan dulu sampai ada keyakinan herd immunity, yaitu kekebalan masyarakat melalui vaksin sudah tercapai. Sebelum tercapai, kami menyimpulkan tidak merekomendasi ada libur panjang bersama. Terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas penjelasannya di Kabar Petang.